Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tahun ini tahun 2022 terjadi perbedaan waktu Idul Adha antara Saudi dan Indonesia. Beberapa media telah memberitakan bahwa terjadinya wukuf di Arafah sama terjadinya puasa Arafah di Indonesia itu tidak sama, di mana ditetapkan di Indonesia terjadi puasa Arafah yaitu tanggal 9 Juli 2022. Di Arab Saudi tanggal 9 Juli 2022 sudah melakukan atau sudah Idul Adha. Lah, bagaimana kita menyikapi hal tersebut? Pemerintah Indonesia sudah menetapkan tanggal 10 Dzulhijjah yaitu pada 10 Juli hari Ahad. Sementara di Saudi 10 Dzulhijjahnya yaitu pada hari Sabtu 9 Juli di Indonesia. Kita mengikuti yang mana? Apakah di Indonesia atau Arab Saudi? Melihat kontroversi perbedaan waktu, kita serahkan sepenuhnya kepada pemerintah Indonesia, sehingga kita lebih cocok, lebih tepatnya mengikuti tim falakiyah yang ada di Indonesia, yaitu pada tanggal 10 Juli 2022. Landasannya ada pada satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari Abi Hurairah anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi bersabda yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, hadis nomor 697. As-saumu yauma tasumuna wal fitru yauma tuftiruna wal adha yauma tudahhuna. Nabi bersabda, as-saumu yauma tasumuna. Puasa kalian yaitu ditetapkan oleh sebagian besar atau mayoritas ketika berpuasa. Hari raya Idul Fitri ditetapkan tatkala mayoritas merayakan hari raya Idul Fitri. Wal adha yauma tudahhuna, dan Idul Adha juga ditetapkan tatkala mayoritas atau kebanyakan orang merayakan Idul Adha. Kemudian dari hadis tersebut Imam At-Tirmidzi menjelaskan maksud daripada hadis tersebut, disebutkan di Sunan At-Tirmidzi juz 3 halaman 71. Imam At-Tirmidzi berkomentar, wa fassara ba'dul ahlil ilmi hadal haditha. Sebagian ahli ilmu menafsiri, menjelaskan hadis ini dengan berkata, faqala, mereka berkata, innama makna hadza, maknanya hadis di atas, anna sauma, sesungguhnya berpuasa, wal fitra, dan Idul Fitri, ma'al jama'ati wa udmin nasi, sesungguhnya puasa dan hari raya Idul Fitri itu adalah bersama jamaah atau sebagian besar manusia, artinya mengikuti mayoritas yang telah dilakukan oleh masyarakat tersebut. Juga lebih tegas lagi dan lebih jelas lagi oleh Al-Sindi. As-Sindi menjelaskan, wadzahiru anna ma'nahu,
Secara zahir makna daripada hadis di atas, anna hadhil umura, sesungguhnya perkara ini, laisa lil ahadi fiha dakhlun. Secara zahir, secara jelas hadis di atas menunjukkan bahwa individu tidak memiliki bagian. Individu tidak memiliki bagian dalam penetapan hari puasa dan hari raya, penetapan tanggal waktu puasa dan hari raya. Walaysa lahu mutafarrudu fiha bil amru fiha ilal imam wal jamaah, melainkan urusan penetapan puasa dan hari raya diserahkan urusan tersebut kepada imam dan jamaah. Jadi tidak bisa kesaksian hilal, kesaksian bulan itu diukur dengan individu atau pribadi, harus diukur dengan imam, pemimpin, pemerintah atau mayoritas. Wa yajibu 'alal ahadi ittaba'uhum lil imam wal jamaah, maka wajib individu untuk mengikuti mayoritas dan imam di tempat tersebut. Jadi kalau penetapan di Indonesia, kita tinggal di Indonesia harus mengikuti apa-apa yang ditetapkan oleh imam dan jamaah yang ada di Indonesia, tidak negara lain. Kecuali kalau kita hidup di Arab, maka kita mengikuti mayoritas dan imam yang ada di Arab. Wa ala hadza fa idza ra'a ahadun hilal wa raddal imam syahadatu. Oleh karena itu, ketika seseorang melihat hilal, kemudian imam menolak persaksiannya. Jadi seorang individu melihat hilal, kemudian imam menolak kesaksiannya, yang bagi Allah yathbuta fi haqqihi syai'un min hadhil umuri wa yajibu alaihi ayyatba'al jamaah fi dzalika. Ketika seseorang melihat dan kesaksiannya ditolak oleh imam, maka seorang tersebut harus mengikuti apa-apa yang ditetapkan oleh imam. Tidak boleh mengikuti kesaksiannya sendiri atau menetapkan diri sendiri, karena itu dianggap batal. Maka lebih pas, lebih tepat dia harus mengikuti apa-apa yang ditetapkan oleh mayoritas atau oleh imam, bahasa lainnya pemerintah di tempat tersebut. Jadi meskipun salah satu orang melihat sebuah hilal, misalnya tahun ini tanggal 9 itu sudah jatuh hilal atau sudah berpuasa lebaran atau Idul Adha, tapi pemerintah menetapkan tanggal 10-nya, maka kesaksiannya orang tersebut tertolak dan dia wajib untuk ikut mayoritas atau ikut imam. Jadi kesimpulannya bahwa di Indonesia tahun ini terjadi perbedaan waktu Idul Adha dengan pemerintah Arab Saudi, maka mayoritas atau masyarakat Indonesia harus mengikuti penetapan yang ditetapkan pemerintah, yaitu tanggal 10 Juli 2022. Tidak mengikuti negara lain yang menetapkan tanggal 9. Kecuali kita semuanya tinggal di Arab, maka kita boleh mengikuti pemerintah yang ada di tempat tersebut. Referensi dari Hasyiah Al-Sindi, juz 1 halaman 509, berdasarkan hadis yang sudah disebutkan sebelumnya. Mudah-mudahan ini menjawab kebingungan kita antara perbedaan waktu Idul Adha antara Arab Saudi dan Indonesia. Wallahu a'lam.